Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniawan SPD, unit kerja SMA 1 Cianjur, guru DPK MAN 1 Cianjur, guru mata pelajaran matematika di kelas 10. Saya akan mengambil dalam pembahasan masalah dengan tema cara mengatasi permasalahan belajar peserta didik. Adapun definisi permasalahan di dalam belajar, permasalahan saat belajar dan cara mengatasinya tentunya sering menjadi santapan dan pekerjaan sehari-hari seorang pelajar. Persoalan yang timbul saat belajar bisa mengganggu aktivitas belajar. Sudah selayaknya berusaha mengatasi problem yang ada dengan cara masing-masing, sehingga si belajarnya bisa optimal. Belajar menjadikan manusia lebih dewasa dan lebih mampu atas sesuatu hal yang dipelajarinya. Pada waktu anak-anak merupakan waktu yang tepat bagi seseorang untuk mulai belajar. Rasa malas belajar dan menganggap belajar itu tak penting adalah permasalahan saat belajar yang bisa diatasi secara cepat dan agar tidak stres saat kita menjelang ujian. Adapun akar permasalahan yang saya ambil, lantas apa saja akar permasalahan yang akan muncul ketika belajar? Berikut ini persoalan yang bisa muncul ketika belajar. Yang pertama, gangguan dari anggota keluarga, teman, dan saudara. Yang kedua, kegaduhan dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, ajakan untuk bersantai dan bercanda. Pendek kata, apa saja permasalahan yang akan muncul ketika belajar bisa berasal dari internal maupun eksternal. Untuk permasalahan internal seperti rasa malas dari dalam diri sendiri hanya dapat diatasi oleh kemauan yang kuat dalam dirinya sendiri. Sedangkan untuk permasalahan secara eksternal dapat diatasi dengan memilih lingkungan, tempat, atau pergaulan orang yang nyaman untuk belajar. Alternatif solusi berbagai permasalahan saat belajar serta cara mengatasinya merupakan tantangan bagi guru dalam mengajar untuk mengatasinya. 1. Peserta didik harus mengetahui dulu manfaat belajar matematika bagi kehidupan sebagai modal untuk menghadapi kehidupan di masa depan. Yang kedua, peserta didik harus benar-benar fokus ketika belajar di dalam kelas dan menjadikan belajar sebagai kegiatan yang menyenangkan. Peserta didik akan mudah menjalani pembelajaran dengan penuh antusias, semangat, dan tanpa beban belajar. Ketiga, peserta didik harus rajin latihan pada materi yang sudah disampaikan dengan cara mengerjakan soal-soal guys atau pekerjaan rumah yang diberikan. Hasil pemecahan masalah. 1. Peserta didik harus benar-benar fokus ketika belajar di sekolah maupun di rumah. 2. Peserta didik harus punya semangat dan keinginan belajar yang tinggi. 3. Peserta didik harus sering banyak latihan soal di rumah dengan melihat di media, Google, atau YouTube tentang soal latihan untuk menambah wawasan. 4. Peserta didik dalam belajar di rumah harus diawasi oleh orang tua. Kelima, guru harus dapat mengetahui psikologi peserta didik ketika belajar di kelas.
Adapun sumber solusi yaitu yang pertama media sosial, yang kedua menurut Big dan Telfer dan Winkel adalah ciri khas pribadi, minat, kecakapan, pengalaman, dan keinginan belajar. 3. Menurut Asniar, Humas, SPSI, MSI, seorang psikolog, faktor internal dan eksternal pada peserta didik. Demikian permasalahan yang saya ambil. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.